Gadis dingin tuan muda. Bab 065. Ini ada makanan dari bos, jawab salah satu dari mereka. Bos yang mereka maksud adalah Algaskar, pemimpin mereka. Ya udah, bawa masuk, perintah Karel. Lalu mereka membawa makanan itu ke dalam markas. Sudah dibayar? Tanya Raka pada tukang ojek itu. Sudah mas, jawab orang itu. Makasih, orang itu hanya mengangguk lalu tersenyum penuh arti. Karel dan Raka jelas tahu arti tatapan itu. Kalau gitu saya pamit mas, lalu orang itu pergi. Karel dan Raka saling pandang, lalu mengangguk sebagai kode. Mereka masuk ke markas dan sudah melihat anggota Alistair menyimpan makanan itu di atas meja. Gimana? Tanya Romeo yang tadi ikut masuk dengan yang lain, untuk memberitahu agar tidak memakan makanan itu. Sesuai yang Al katakan, jangan ada yang makan makanan ini, instruksi Karel. Kita apakan makanan ini? Tanya Raka. Karel tersenyum miring lalu menatap mereka satu persatu. Kita tes makanan ini, ujar Karel. Maksud lo? Kita harus tahu apa yang mereka campurkan dengan makanan ini, jelas Karel. Siapa yang mau coba? Mereka, jawab Karel. Mereka siapa? Tawanan kita, bukannya mereka mengirim makanan ini untuk mereka, jelas Karel. Membuat mereka semua mengerti. Ide bagus, ayo kita bawa makanan ini untuk mereka, ujar Romeo yang disetujui oleh semuanya. Mereka lalu membawa makanan ini ke dalam ruangan tempat para tawanan. Mereka memang sengaja memindahkan anggota Felix ke markas utama. Karena penjagaan lebih ketat, Felix berhasil keluar dari penjara dan dia pasti akan membebaskan para anggotanya. Apalagi orang kepercayaannya. Inti Alistair dan beberapa anggota masuk membawa makanan. Para tawanan yang melihat inti Alistair dan beberapa anggota masuk langsung berdiri. Ngapain lo semua kesini? Tanya salah satu dari mereka sewot. Santai dong, masih mending kita semua masih mau masuk, dan kasih kalian makanan. Mau mati lo semua? Jawab Romeo tak kalah sewot. Bagiin, perintah Karel, dan mereka langsung membagikan makanan itu. Baik kan kita, kasih kalian makanan, ujar Raka, dalam hati sedang menertawakan. Senjata makan tuan. Ayo kita keluar. Mungkin mereka tidak ingin makan kalau kita lihat, ajak Karel, lalu mereka semua keluar. Raka cek CCTV, kita lihat apakah mereka benar-benar makan atau tidak, pinta Karel. Oke, lalu mereka menuju ke ruang CCTV untuk mengecek mereka. Terlihat mereka dengan lahap memakan makanan yang dikirim oleh teman mereka sendiri. Bukan karena mereka tidak pernah diberi makan tapi kadang mereka memberikan. Ala kadarnya saja. Kita tunggu beberapa menit, reaksi apa yang akan mereka tunjukkan, lalu mereka menunggu, masih dengan memperhatikan layar komputer di depan. 5 menit berlalu, terlihat beberapa dari mereka tumbang satu persatu, tapi tidak ada raut kesakitan, mereka bertiga saling tatap lalu seolah memberi kode mereka langsung berdiri. Dan keluar dari ruangan itu. Kita cek mereka, ujar Karel, keluar diikuti Romeo dan Raka. Sampainya di sana mereka sudah tidak sadarkan diri. Romeo coba periksa, Romeo langsung memeriksa beberapa di antara mereka. Mereka masih hidup, sepertinya hanya pingsan, ujar Romeo setelah memeriksa nadi. Mereka. Gue hubungin Al dulu, ujar Raka menghubungi Algaskar. Algaskar baru saja sampai di mansion Adi Surya. Sana masuk, suruh Algaskar menyuruh sang kekasih masuk. Nggak mau masuk dulu? Tanya Rahmi menawari Algaskar. Nggak usah sayang, papi ada di dalam kan? Ucap Algaskar. Iya, itu mobilnya udah ada, tunjuk Rahmi kepada mobil yang sering Mando pakai. Ya udah sana masuk Gih, aku pergi sekarang. Kamu mau langsung pulang?
Tanya Rahmi. Aku mau ke markas, mungkin nginap di sana, jawab Algaskar. Ya udah kamu hati-hati, pesan Rahmi yang diangguki Algaskar. Aku pergi ya, sana masuk, makan abis itu langsung tidur, ujar Algaskar. Algaskar memakai helmnya untuk kembali ke markas, baru saja akan menjalankan motornya tiba-tiba ponselnya berdering, dia kemudian mematikan mesin motornya dulu. Membuka helm dan mengambil ponselnya di saku celana. Kenapa Al? Tanya Rahmi, baru saja dia akan masuk, tapi berbalik lagi saat melihat Algaskar berhenti. Ada telepon, kenapa balik lagi? Sana masuk aku cuma angkat sebentar ini dari Raka, ujar. Algaskar lalu mengangkat panggilan. Jawab Algaskar. Lo di mana? Tanya Raka. Mansion Adi Surya, jawab Algaskar singkat. Gini Al, soal tadi yang kirim makanan, mereka bilang lo yang beli buat kita, karena lo udah kasih tahu sebelumnya kita nggak makan, nah kita kasih makanan itu sama anak buah Felix, setelah mereka makan mereka semua nggak sadarkan diri, setelah kita cek, mereka cuma pingsan, kayaknya itu obat bius, jelas Raka. Gue kesana sekarang, ujar Algaskar mematikan sambungan. Kenapa Al? Tanya Rahmi. Nggak apa-apa sayang, sana masuk aku pergi dulu, jawab Algaskar mengusap wajah Rahmi, lalu mengecup keningnya sebentar. Hati-hati ya, pinta Rahmi. Iya sayang, sana masuk, lalu Algaskar menjalankan motornya pergi dari sana setelah melihat Rahmi masuk ke dalam mansion. Beberapa menit berlalu, Algaskar kini sudah sampai di markas Alistair, dia disambut oleh anggotanya yang berjaga di depan, Algaskar hanya menjawab dengan anggukan, lalu berjalan masuk ke markas menuju ke ruang penjara markas. Gimana? Tanya Algaskar saat sudah sampai di dekat para sahabatnya. Mereka masih pingsan. Ini udah hampir 1 jam, sepertinya efek obat itu cukup kuat mungkin mereka perkirakan sampai berhasil menyelamatkan tawanan, jelas Karel yang sedari tadi memeriksa mereka, bisa dibilang Karel pintar dalam hal kesehatan, sama seperti Bara, kalau Bara memang karena mamanya adalah seorang dokter, tapi jadi dokter bukan. Cita-cita Bara. Apa yang harus kita lakukan? Felix sepertinya bukan berniat menyerang, dia hanya ingin menyelamatkan anggota dan orang kepercayaannya, tanya Raka meminta pendapat Algaskar. Foto mereka, lalu hack salah satu akun anggotanya dan kirim foto mereka, biarkan mereka yang memberitahu Felix, perintah Algaskar yang langsung dilaksanakan oleh Raka. Gue udah kirim, dia juga sudah lihat, mungkin sedang menghubungi Felix, jelas Raka. Gini Al, soal tadi yang kirim makanan, mereka bilang lo yang beli buat kita, karena lo udah kasih tahu sebelumnya kita nggak makan, nah kita kasih makanan itu sama anak buah Felix, setelah mereka makan mereka semua nggak sadarkan diri, setelah kita cek, mereka cuma pingsan, kayaknya itu obat bius, jelas Raka. Gue kesana sekarang, ujar Algaskar mematikan sambungan. Kenapa Al? Tanya Rahmi. Nggak apa-apa sayang, sana masuk aku pergi dulu, jawab Algaskar mengusap wajah Rahmi, lalu mengecup keningnya sebentar. Hati-hati ya, pinta Rahmi. Iya sayang, sana masuk, lalu Algaskar menjalankan motornya pergi dari sana setelah melihat Rahmi masuk ke dalam mansion. Beberapa menit berlalu, Algaskar kini sudah sampai di markas Alistair, dia disambut oleh anggotanya yang berjaga di depan, Algaskar hanya menjawab dengan anggukan, lalu berjalan masuk ke markas menuju ke ruang penjara markas. Gimana? Tanya Algaskar saat sudah sampai di dekat para sahabatnya. Mereka masih pingsan, ini udah hampir 1 jam, sepertinya efek obat itu cukup kuat mungkin mereka perkirakan sampai berhasil menyelamatkan tawanan, jelas Karel yang sedari tadi memeriksa mereka, bisa dibilang Karel pintar dalam hal kesehatan, sama seperti Bara,
kalau Bara memang karena mamanya adalah seorang dokter, tapi jadi dokter bukan. Cita-cita Bara. Apa yang harus kita lakukan? Felix sepertinya bukan berniat menyerang, dia hanya ingin menyelamatkan anggota dan orang kepercayaannya, tanya Raka meminta pendapat Algaskar. Foto mereka, lalu hack salah satu akun anggotanya dan kirim foto mereka, biarkan mereka yang memberitahu Felix, perintah Algaskar yang langsung dilaksanakan oleh Raka. Gue udah kirim, dia juga sudah lihat, mungkin sedang menghubungi Felix, jelas Raka. Karel bagaimana? Tanya Algaskar lagi. Efek obatnya mulai berkurang, sepertinya sebentar lagi mereka sadar, tapi setelah sadar mereka tidak akan bertenaga sampai beberapa waktu, jelas Karel yang sedari tadi. Memeriksa keadaan mereka. Kita keluar, awasi mereka lewat CCTV, pinta Algaskar, lalu keluar dari sana diikuti yang lain. Kini mereka sedang menuju ruang CCTV. Selain lemas dan tidak bertenaga, apalagi efek dari obat itu? Tanya Romeo. Gue juga nggak tahu, kita bisa lihat nanti setelah mereka sadar, jawab Karel. Apa tanggapan mereka? Tanya Algaskar datar. Semua menoleh ke arah Algaskar, kemudian kembali menoleh ke arah Karel, meminta penjelasan. Apa tanggapan mereka, setelah lo kirim foto tadi? Tanya Karel tertuju untuk Raka. Dia cuma baca, tidak ada tanggapan lagi, sepertinya dia sedang mengabari Felix, gue tadi sempat retas dan dia sedang menghubungi seseorang. Jelas Raka. Mereka diam, dan kembali memperhatikan layar monitor yang menampilkan anggota Felix yang masih terbaring lemah. X. Sedangkan di sisi Felix, sesuai perkiraan inti Alistair tadi, setelah mendapat pesan tadi, anggota Felix langsung mengabari Felix. Tentu saja Felix marah saat tahu rencananya gagal dan diketahui oleh mereka. Aar brengsek. Bagaimana mereka bisa membaca semua rencanaku, geram Felix. Tidak terima, dia membanting semua barang-barang yang ada dalam rumah kecil itu. Prang-prang brak. Awas kalian, berani mempermainkan saya, ujar Felix dengan wajah merah karena amarah. Semua rencananya gagal. Perempuan itu, ini bermula dari dia yang menggagalkan rencana saya untuk menjebloskan inti Alistair. Kalau saja dia tidak sok menjadi pahlawan, dengan mudah saya singkirkan. Mereka, geram Felix mengingat kembali awal kegagalan dia, semua rencana yang sudah dia susun selama 1 tahun lebih, bahkan sudah berhasil memasukkan inti Alistair ke dalam kantor polisi, tapi harus gagal karena Rahmi. Dia akan menjadi salah satu targetku, gumam Felix mengingat kembali Rahmi sebagai sumber kegagalannya. Hahaha, dia adalah Ratu Alistair dan menjadi orang yang sangat dilindungi oleh 2 kelompok yang terkenal kejam dan kuat, bagaimana? Seandainya perempuan itu hancur, maka mereka semua akan hancur. Tawa Felix merasa mendapat rencana yang lebih bagus untuk mengalahkan mereka, yaitu mengalahkan sumber kekuatan mereka. Di sisi lain seorang gadis sedang berjalan sendiri di gelapnya malam. Dia Naila setelah keluar dari mansion Aksara dia mencoba mencari sang mama tapi tidak dia temukan, bahkan dia tidak tahu tempat tinggal mamanya dulu. Gue harus kemana lagi? Kemana gue harus tidur malam ini? Gue nggak mau tidur di pinggir jalan, tapi duit gue juga nggak akan cukup buat bayar hotel. Seharusnya kemarin nggak gue hamburin duit itu, gumam Naila putus asa, dia luntang-lantung. Di jalan karena tidak punya tujuan, seandainya uang yang dia dapat beberapa hari ini tidak dia gunakan untuk hal-hal yang tidak penting, mungkin dia tidak akan seperti ini, dia bisa membayar rumah untuk tinggal dan sisanya untuk dia makan. Der. Ponsel Naila berbunyi, dia melihat salah satu temannya yang datang ke rumahnya tadi dan menyaksikan semuanya kini menelponnya. Naila sebenarnya ragu untuk mengangkatnya, mengingat bagaimana penolakan dan hinaan yang dia dapat tadi, tapi dia
Butuh tempat tinggal sekarang, mungkin saja temannya ini berubah pikiran dan mau menolongnya. Halo, ujar Naila ragu. Lo di mana? Tanya temannya. Gue di jalan, jawab Naila pelan. Gue mau nawarin lo kerjaan, sama tempat tinggal juga, ujarnya menawarkan Naila tempat tinggal. Terdengar baik dan menggiurkan tapi Naila cukup was-was, dia tahu betul bagaimana sikap teman-temannya, dia yang dulu menjadi salah satu di antara mereka tahu betul bagaimana kelakuan dan jahatnya mereka. Gue kirim alamatnya, lo bisa kesini sekarang, ujarnya lalu mematikan sambungan telepon. Tring. Tak lama setelah sambungan dimatikan sebuah pesan masuk di ponsel Naila. Dia yang tahu itu alamat yang dikirim temannya langsung mengeceknya. Naila yang tidak asing dengan yang namanya klub, tempat yang sering dia datangi, hampir setiap malam, menjadi anak yang dimanja dan tanpa aturan membuat dia berada dalam pergaulan bebas. Klub sudah menjadi lazim buat mereka yang notabene seumuran SMA. Tapi untuk kali ini, Naila cukup takut, bukan tempatnya tapi mereka yang memanggil. Jika dulu dia dengan senang hati diajak ke klub oleh mereka, tapi sekarang sudah berbeda, keadaannya sudah tidak sama lagi. Naila seolah bisa menebak jika mereka bukan berniat baik, tapi hati dan logikanya tidak sejalan. Saat hatinya ragu tapi logikanya mengatakan dia butuh kerjaan dan tempat tinggal, dia tidak mau tidur dan tinggal di jalanan seperti pengemis. Gue udah biasa ke tempat seperti ini, walaupun gue sedikit ragu, tapi gue juga nggak mau tinggal di jalanan. Mungkin mereka beneran ingin memberi pekerjaan, night club kan punya. Sepupunya Dinda, gumam Naila, dia berpikir bahwa kali ini mereka benar-benar ingin membantunya. Dinda adalah teman Naila, dia anak tunggal dan orang tuanya seorang pengusaha sukses. Naila bisa masuk dalam circle mereka yang semua berisi anak orang kaya, karena dia bisa mengimbangi cara hidup mewah mereka, barang-barang branded, kendaraan mahal dan kehidupan bebas. Awalnya Naila hanya gadis manja biasa tapi rasa iri dan tidak puas membuat dia masuk ke dalam jalan yang salah, ditambah semua keinginannya dipenuhi oleh Tuan Aksara. Naila dengan keinginan yang sudah bulat, memutuskan untuk memenuhi undangan mereka. Dia berharap semoga mereka benar-benar mau membantunya. Padahal dari tempat yang akan dia datangi saja sudah jelas bukan tempat yang baik. Bahkan dia tahu jelas bagaimana mantan teman-temannya itu, dia pernah ikut dalam aksi pembulian yang dilakukan teman-temannya, dan itu semua mereka lakukan atas dasar tidak suka, atau karena orang itu lebih rendah dari mereka. Naila yang tidak berpikir sejauh itu tetap nekat datang ke sana. Setelah memesan kendaraan dengan uang secukupnya, Naila menuju ke alamat yang dikirim tadi, padahal uang itu bisa dia gunakan untuk membeli makan. Rahmi sudah bersih-bersih, setelah makan malam bersama sang papi sekarang dia berada dalam kamar, dia ingin menghubungi sang kekasih tapi takut dia mengganggu. Aduh, kenapa jadi mikirin Al terus sih? Entar kalau gue telepon tapi dia sibuk gimana? Nanti dia malah kegiaran lagi bilang gue kangen, tapi kan gue emang kangen. Enggak, gue enggak kangen, tapi Aark tahu bingung Rahmi frustasi. Entahlah tapi baru berpisah beberapa jam saja dia sudah kepikiran, mau bilang kangen tapi dia selalu menepisnya, padahal dia uring-uringan karena tidak ada Algaskar.